maka akan dibenahi, akan diperbaiki. Hari Kamis tinggal dilihat gurunya, umpama gurunya, oh ternyata Ananda ini kurang di sini, masih belum boleh lanjut, maka halaman berapa dia belum lanjut? Oh halaman 22. Maka nanti diperbaiki lagi di halaman 22, boleh dikirimkan bacaannya melalui audio atau video. Nah, kemudian nanti hari Jumat ada pertemuan lagi dengan gurunya, akan dites kembali. Ya, ini untuk memaksimalkan bacaan dari Ananda sendiri, ya, agar lebih terkontrol nantinya. Ya, jangan sampai nanti yang dikejar adalah halamannya. Ya, ini yang kita coba minimalisir untuk tidak mengejar hafalan, tidak mengejar halaman, tapi yang kita prioritaskan utama ialah mengejar pemahaman anak-anak terhadap materi yang ada di bukunya, ya. Tata cara gimana bacanya ikhfa, idhar, idgham biguna dan seterusnya. Yang itu yang kita coba perkuat, ya. Nah, kalau sudah bisa difahami oleh anak-anak, maka dia boleh lanjut seterusnya, ya. Nah, kemudian mengenai pertemuan ini sendiri, ya, kami memberikan bahasanya itu ke orang tua, ya, lebih terbuka lagi. Ini kan rencananya kelompok kami adakan pertemuan sebenarnya di sekolah, tapi ternyata di sekolah tidak diizinkan, ya. Di sekolah tidak diizinkan karena ada hal-hal tertentu, bukan kemauan sekolah, tapi kemauan dari pimpinan kami di Diknas, ya. Olehnya itu kami sampaikan kepada ayah bunda, mungkin ada di antara ayah dan bunda sekalian yang menginginkan untuk pertemuan pekan ini di rumah saya, gitu. Sudah ada yang mau, ya. Pertemuan kali ini pekan ini di rumah saya, hari Rabu di rumah saya, untuk hari Jumat di rumah saya, atau tidak di hari lain lah, ya. Sama-sama ketemu dengan teman-temannya yang kurang lebih ada 7 sampai 10 orang, ya, untuk setiap kelompok. Jadi mereka ketemu secara serempat di satu rumah, di satu tempat, kemudian nanti diajar secara seperti sebagaimana kegiatan pembelajaran ITK yang normalnya. Nah, ini tapi jika ada ayah bunda sekalian pula yang istilahnya anak saya sakit, ya, maka tidak bisa, maka insya Allah itu juga boleh diajarkan dengan cara virtual, ya. Apakah gurunya yang langsung lewat Zoom, ya, ataukah video call, ya, kalau dia umpama tidak sempat untuk menghadiri kegiatan pembelajaran secara secara tatap muka dengan gurunya, ya. Dan perlu kami sampaikan, ya, memang berbeda sekali kegiatan pembelajaran dengan daring dan tatap muka, sangat jauh sekali. Kalau kemarin tatap muka, anak-anak itu alhamdulillah bisa paling sedikit minimal untuk surah yang panjang seperti An-Naziat itu dia bisa tuntaskan untuk paling lama 2 bulan dia tuntaskan. Tetapi ketika dia daring seperti kemarin, itu sama sekali tidak ada surah yang tertuntaskan. Adapun yang tuntas hanya beberapa surah saja untuk surah-surah pendek, ya. Yang kalau sepintas itu bisa diselesaikan untuk 1 bulan. Dan ini sudah 6 semester, 6 bulan, 1 semester dilakukan kegiatan pembelajaran daring, memang hasilnya tidak maksimal, ya. Sehingga kami beserta pimpinan rumuskan harus ada pembelajaran tatap muka minimal 2 kali dalam sepekan di rumah ayah bunda siapa yang umpama ada yang berminat atau mau di rumah saya umpamanya gitu, maka insya Allah kami juga bersedia dilaksanakan di situ. Kalau ada yang minta juga di rumah ini, maka insya Allah nanti akan dikomunikasikan dengan gurunya, umpamanya di rumah ini kalau ada yang pekan ini siapa, di rumahnya pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya, silakan. Ya, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan mungkin dari ayah bunda sekalian, ya, maka saya persilakan. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu moderator. Makasih. Dari lembar prestasi
ITK siswa. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada orang tua siswa yang ingin bertanya tadi. Saya persilakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lupa. Saya kelupaan. Saya kelupaan Ustazah. Ustaz. Iya. Insya Allah. Ya, ya. Anda yang bertanya ITK pada semester ini. Saya kira dari Ustadz sudah jelas. Asgar, insya Allah akan dipahami oleh orang tua siswa. Baik, penambahan mungkin Ustazah Ul Hasanah. Iya. Ya. Nanti insya Allah ini kan sudah ada kelompok-kelompok ITK-nya ya untuk anak soleh dan soleha kita ya. Insya Allah nanti perihal tentang waktunya saya persilakan ke ayah bunda untuk menyepakati bersama dengan kelompok ITK yang baru Ananda ya. Kemudian ada hal-hal teknis mungkin ya yang belum bisa diselesaikan nanti pembimbing ITK-nya atau guru ITK-nya boleh langsung bertanya ke Sudah jelas. boleh bertanya langsung ke koordinator ITK ya. Untuk sementara saya yang diberi wewenang untuk sebagai koordinator ITK ya, maka insya Allah nanti akan saya carikan solusinya. Dan harapan kami dari koordinator ITK penerapan kegiatan pembelajaran model seperti ini ada dampaknya, ada efeknya yang tentunya kami harapkan pula tidak berjalan searah hanya dari guru saja, tetapi minta tolong ada pantauan dari orang tua ya. Karena target sekolah khusus untuk kelas 6 ya, target sekolah untuk kelas 6 itu adalah 2 juz untuk keluarannya ya. Tetapi kalau Ananda belum bisa 2 juz, maka cukup 1 juz untuk keluarannya dari SDIT Al-Qalam ya. Itu target dari sekolah ya, 2 juz. Tapi kalau bisa ya bisa 3 juz lebih bagus, tapi kalau nggak bisa hanya bisa 1 itu juga tidak masalah ya, insya Allah. Tapi harapannya untuk kegiatan pembelajaran ini mohon disupport dari orang tua, mohon berikan perhatian khusus ya. Ini supaya nanti ada perkembangan selanjutnya yang insya Allah nanti perlu kami sampaikan pula akan ada rapat per 2 pekan dengan guru ITK-nya perihal tentang kegiatan pembelajaran. Nanti apapun responnya nanti dari orang tua bagus ataupun tidaknya, insya Allah nanti akan kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait yaitu pimpinan sekolah ya. Jika bagus maka insya Allah akan tetap kita jalankan, jika tidak mungkin kami akan mencarikan formulasi terbaik orang tua sehingga pembelajaran ITK ini bisa berjalan dengan semestinya dengan baik. Dan kita berharap juga kepada Allah agar senantiasa apa yang hilang dari benak Ananda yang mungkin sudah hilang hafalnya dan seterusnya itu bisa kembali dengan baik. Dan kita harapkan pula Allah mengangkat virus corona ini sehingga pembelajaran ITK ini bisa lebih maksimal lagi. Kami adakan pembinaan di sekolah. Mungkin itu saja Bunda. Maaf, kesalahan. Silakan dipertajam di kelompok ITK masing-masing nanti ya. Dari guru pembimbingnya akan buat kelompok ya. Nanti bisa dipermantap di situ ya.
Selebihnya kami mohon maaf, saya pribadi sebagai koordinator ITQ yang dipercayakan, insya Allah mengharap besar dari ayah dan bunda sekalian untuk kerjasama kegiatan pembelajaran ITQ dari rumah. Kemudian ada pertemuan sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian saya juga izin pamit ya. Insya Allah masih ada agenda selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas boleh disampaikan ke wali kelas ya, yang luar biasa ini 2 orang ya, masih tetap on ya meskipun banyak hal yang harus diselesaikan. Nanti tolong ditanyakan ke wali kelas, nanti insya Allah dari wali kelas bisa menyampaikan ke saya ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, wali kelas 6 Umar yang saya banggakan. Saya izin ya, insya Allah. Terima kasih banyak ya Afwan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut milik pembahasan mekanisme ITQ oleh Ustaz Asgar, insya Allah. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan boleh tanya ke program kelas yang akan dibahas oleh Ustazah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayah Bunda kelas 6 Umar, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya untuk sore ini. Alhamdulillah sudah 16 orang yang sempat bergabung. Semoga bunda-bunda yang lainnya, ayah yang lainnya juga bisa ikut bergabung bersama untuk membahas terkait program-program di kelas 6. Alhamdulillah untuk kesempatan ini tadi kita sudah mendengarkan terkait mekanisme ITQ oleh koordinator ITQ kita Ustadz Asgar. Semoga dengan metode yang baru bisa lebih memaksimalkan kembali untuk hafalan Ananda, terlebih dari tahsinnya, makhrajal hurufnya, dan sebagainya insya Allah. Untuk kali ini kami akan membahas beberapa program kelas 6 karena memang kelas 6 adalah ujung dari keluarnya dari sekolah dasar, output dari sekolah dasar, sehingga mungkin tadi kita sudah dengar juga bahwa output dari sekolah kita adalah 2 juz untuk maksimalnya, namun ketika itu tidak maksimal, maka kita maksimalkan untuk 1 juznya saja, insya Allah. Nah, untuk agenda rapat kita untuk program kelas itu ada beberapa. Yang pertama, tadi untuk untuk mekanisme ITQ sudah dibahas. Ya, yang pertama untuk program unggulan kelas 6 kita di semester genap ini adalah saum sunnah Senin dan Kamis. Nah, waktu pelaksanaannya itu insya Allah di bulan ini, tepatnya hari Senin tanggal 25 Januari 2021, kemudian hari Kamis tanggal 18 Maret. Insya Allah. Jadi untuk saum sunnah program unggulannya 2 kali selama 1 semester untuk semester genap ini. Nah, untuk mekanisme terkait saum sunnah ini insya Allah ketika sudah mendekat pelaksanaan, ya insya Allah akan ada taujih dari Ustadz yang akan mengisi menjelang buka puasa insya Allah untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, mukhoyam Quran online, dan memang ini sangat terkait strateginya dan mekanismenya mungkin memang butuh sinergitas antara ayah bunda dan kami selaku guru, selaku wali kelas Ananda. Jadi mohon kerjasamanya ayah bunda untuk memaksimalkan program Khoyam Quran ini.
Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga mukhoyam-mukhoyam yang sebelum-sebelumnya terlaksana itu bisa dilaksanakan kembali seperti biasa. Nah, untuk waktu pelaksanaan mukhoyam Qur'annya ini 3 kali. Namun jika ada masukan dari Ayah Bunda, kami sangat harapkan terkait program ini. Jadi yang pertama itu insya Allah kita akan laksanakan di hari Kamis tanggal 28 Januari. Kemudian yang kedua, pelaksanaan yang kedua hari Kamis tanggal 4 Maret. Dan yang ketiga hari Selasa 30 Maret insya Allah. Jadi untuk terkait mekanismenya ini adalah satu hari itu Ananda tidak mendapatkan video pembelajaran seperti biasa, misalnya tematik atau matematika. Ananda fokusnya di hafalan. Ketika sudah mukhoyam Quran misalnya kita ambil hari Kamis. Jadi hari Kamis mulai pagi itu sudah dikontrol oleh ustadz dan ustazanya yang mendampingi. Nah, Ananda akan diberi waktu untuk menghafal kemudian menyetor lagi seperti itu. Hingga sore hari pukul 4 sampai jam 4 sore waktunya. Nah, kemudian berikutnya ada pelaporan ibadah. Nah, sebelumnya ini di semester ganjil sudah diberlakukan pelaporan ibadahnya. Nah, ini untuk menambah motivasi Ananda terkait sholatnya ya, sholat 5 waktunya. Semoga bisa lebih dimaksimalkan lagi. Yang semester ganjil yang lalu, yang ada yang belum maksimal, semoga di semester ini bisa lebih maksimal. Jadi insya Allah mulai berlaku link pelaporannya itu insya Allah besok di hari Kamis. Insya Allah. Jadi kami akan kirim seperti biasa di semester ganjil yang lalu, itu sama mekanismenya. Pelaporannya, kemudian mengirimkan foto Ananda. Nah, mungkin itu terkait program-program di kelas 6 untuk semester genap ini, untuk di kelas kita, khususnya di kelas 6 Umar. Nah, lebih ditekankan lagi tadi untuk grup ITQ-nya, karena memang ITQ ini sangat dasar dari sekolah kita, sehingga memang perlu kerjasama Ayah Bunda terkait tatap muka sebanyak 2 kali dalam sepekan. Itu nanti mekanismenya ya distrategikan dengan Ustadz dan Ustazah ITQ-nya. Nah, karena kehadiran untuk semua Ayah Bunda sebagai perwalian Ananda tidak maksimal untuk hari ini, sehingga kami memberikan kesempatan untuk rapat bersama Ustadz dan Ustazah ITQ-nya untuk menentukan hari pertemuan tatap muka seperti itu. Misalnya di sepekan itu Senin sampai Jumat, nah atau bisa memilih harinya di hari Selasa dan hari Kamis misalnya, atau bisa ambil hari Jumat dan hari Rabu dan sebagainya. Tergantung dari kesepakatan semua masing-masing kelompok ITQ. Ya, mungkin itu Ayah Bunda terkait program kelas 6. Semoga bisa lebih maksimal kembali dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berlalu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan dari Ayah Bunda atau saran terkait program-program untuk memaksimalkan lebih maksimal lagi program-program untuk Ananda kita. Saya persilakan saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan berapa tentang program unggulan kelas 6 di semester genap ini. Insya Allah yang akan mulai besok pelaporan ada melalui link yang akan dikirim lewat grupnya. Nah, selanjutnya saya persilakan orang tua siswa yang ingin bertanya terkait program unggulan yang ada. Saya persilakan orang tua siswa ingin bertanya pada orang tua siswa. Apakah ada saran atau masukan mengenai program unggulan pada semester genap ini? Ayah Bunda, apakah ada yang ingin
ingin ditanyakan terkait program dan mekanisme ITQ yang akan dijalankan pada semester genap ini. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, Daifullah mau tanya Ustazah. Iya, silakan Bunda. Ya, terima kasih. Yang pertemuan tatap muka 2 kali seminggu. Kemudian untuk tadi saya lihat ini ya dipersilahkan. Kemudian kalau untuk waktu apakah juga ditentukan secara per kelompok atau bagaimana? Kemudian mungkin minta tolong nanti berarti harus dibantu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol COVID ya, karena masih COVID ya. Jadi yang di sebelah rumahku juga enggak ngomong. Ada aturannya Pak, kali keluarganya ya. sama tetangga dekat sini. Tapi kan udah bawa di panti, udah punya anu. Karena ada tidak bisa rame-rame. Pemenuhan protokol COVID itu gitu. Terus terang sebenarnya senang sekali gitu, alhamdulillah akan diadakan pertemuan. Orang tua senang Rame-rame juga orang main domino malam. Anak-anak kan. Lah ya. Oh iya, cocok bisa Pertemuan. Tapi satu sisi juga kami orang tua mau tidak mau ada kecemasan, kekhawatiran. Jadi saya pengen protokol itu tetap dilaksanakan. Berapa itu? Ini bersangkutan dengan tanggung jawab. Ya, semoga sih kita harapannya selalu positif. Ya, keadaannya semua baik ya, sehat ya. Hal yang negatif atau yang itu satu. Kalau boleh Mas itu bisa dinonaktifkan dulu, nggak di mute nggak yang ini bisa di mute dulu hostnya siapa? Ya, oke. Terus kemudian yang kedua tentang program unggulan. Ini tadi saya lihat program unggulannya itu ada 3, kalau boleh saya minta diulangi, dijelaskan kembali. Kemudian yang kedua, apa boleh ya? Tadi kan di ITQ itu ada tatap muka. Apa boleh kalau yang di program di luar ITQ itu juga ada tatap mukanya? Misalnya ITQ-nya 1 kali, kemudian yang pelajaran lainnya ada 1 kali gitu. Apa diperkenankan seperti itu gitu? Karena mungkin ini berbeda-beda. Kalau untuk saya melihat untuk anak saya itu agak kurang sekali gitu pembelajarannya, pemahamannya ketika tidak ada tatap muka seperti halnya ITQ. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, saya persilakan untuk dijawab oleh Ustazah Sartiani. Nah, pertanyaan pertama, waktu tatap muka untuk ITQ apakah itu untuk tiap kelompok atau yang lain atau per kelas? Mungkinnya tadi pertanyaannya Bunda. Waktu tatap mukanya. Nah, yang kedua, minta menjelaskan kembali tentang program unggulan kelas 6. Nah, ya pertanyaan yang ketiga, apakah boleh selain ITQ diperkenankan tatap muka, misalnya pembelajaran lainnya? Nah, saya persilakan pada Ustazah Ani untuk menjawab. Ya, bismillah. Mungkin yang pertama terkait waktu pelaksanaan ITQ untuk tatap muka. Seperti yang dikatakan oleh koordinator ITQ tadi, Bunda, itu disepakati 1 kelompok. Jadi misalnya Ananda Daifullah itu bersama dengan Ustazah Kamanianti,
Jadi ada grupnya. Nah, di situ Ananda bukan hanya di kelas 6 Umar saja teman-temannya, tetapi ada di kelas 6 Abu Bakar misalnya. Nah, di situ nanti akan ada rapat bersama Ustazah ITQ-nya, menentukan waktu yang memang luang untuk disepakati begitu. Misalnya semua bundanya menyepakati di hari Selasa dan hari Kamis. Untuk satu pekannya itu 2 kali, berarti hari Selasa dan hari Kamis pertemuan tatap muka. Jadi tetap dirapatkan lagi khusus untuk kelompok ITQ-nya Ananda. Seperti itu Bunda, kalau untuk penentuan ITQ-nya, jadi bukan per kelas tetapi per kelompok. Jadi misalnya iya. Kemudian terkait protokol kesehatan, ya insya Allah tetap kita patuhi karena memang kita masih dalam kondisi pandemi dan memang benar-benar hal ini tidak bisa disepelekan juga karena kita tidak tahu ujian yang Allah berikan kepada kita, jadi kita berikhtiar saja. Ya semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tetap misalnya dalam satu kelompok itu jumlahnya 9 orang misalnya. Jadi jarak-jaraknya itu tetap berjarak pada saat mereka menerima pelajaran seperti itu, Bunda. Dan tetap menggunakan masker dan bisa dikantongi dibekali anak-anak seperti hand sanitizer dan sebagainya yang bisa menunjang protokol kesehatan. Karena memang untuk strategi ini ya kita coba untuk semester genap, semoga bisa menambah dan memaksimalkan ITQ karena di semester ganjil yang lalu setelah dievaluasi itu memang sangat tidak maksimal begitu. Karena lebih-lebih lagi terkait makhrajal huruf, jadi itu memang berbeda ketika Ananda menerima melalui video saja dengan tatap muka. Jadi insya Allah dengan tatap muka ini semoga ya kerinduan juga anak Anda dengan ustazahnya juga bisa terobati, begitupun sebaliknya. Jadi seperti itu Bunda untuk terkait mekanisme penetapan waktu, diberi nanti jadwalnya, dikhususkan untuk guru ITQ-nya kami kembalikan kepada guru ITQ-nya dan dibahas di grupnya kapan rapatnya dan insya Allah penetapan waktu. Kemudian yang kedua, terkait program unggulan ini untuk kelas 6 khususnya di semester genap karena sampai sekarang pun juga berdasarkan informasi dari Ustadz Kepala Sekolah itu belum ada terkait ujiannya seperti apa, belum ada informasi dari dinas. Apakah metodenya sama dengan kelas 6 yang lalu, ambil nilainya itu dari nilai rapor, itu belum ada. Dan biasanya di semester yang lalu, di angkatan yang lalu itu untuk nilai rapornya ini digunakan untuk nilai SKHU. Dan untuk ujiannya itu belum ada informasi, sehingga kami lebih fokus ke peningkatan karakter dan penambahan hafalan untuk Ananda. Sehingga ya terkait program unggulan ini semoga bisa lebih maksimal. Itu yang pertama, saum sunnah. Nah, di sini tujuannya untuk mengajarkan Ananda bahwa puasa itu ya bukan hanya puasa wajib saja yang ada. Nah, kemudian insya Allah akan diisi beberapa tauji dengan ustadz-ustadz Ananda dengan 2 waktu ini, Senin dan hari Kamis, tanggal 25 dan tanggal 18. Kemudian yang kedua itu ada mukhoyam online ya, mukhoyam Quran online. Jadi biasanya mukhoyam ini sebelum pandemi itu ya memang diperketat untuk kelas 6. Jadi setiap bulan itu ada mukhoyam, 3 hari bermalam Ananda di sekolah. Setiap bulan dari Januari sampai menjelang ujian itu masih mukhoyam. Bahkan ketika Ananda ada yang belum tuntas hafalannya, maka ada namanya karantina. Namun sekarang ya berbeda karena kita posisinya dalam kondisi pandemi, sehingga ya semaksimal mungkin kita mengagendakan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang di pandemi ini, misalnya kayak mukhoyam Quran. Jadi mukhoyamnya itu sehari, 1 hari tuh Ananda tidak menerima pembelajaran. Jadi fokusnya di hafalan saja dan perbaikan bacaan gitu. Jadi misalnya ustazahnya stay on dari jam 8
Jadi dimulai dari situ misalnya diberi target 5 ayat misalnya dihafalkan dalam waktu 20 menit misalnya. Jadi diberi di waktu 20 menit kemudian maka Ananda dicoba hafalannya apakah sudah memaksimalkan, sudah selesai ayat 1 sampai 5 misalnya. Jadi seperti itu akan dikontrol oleh ustadz dan ustazanya. Jadi satu hari itu Ananda tidak menerima proses pembelajaran, jadi hanya menghafal saja satu hari itu. Nah, insya Allah kegiatan ini kita mulainya di tanggal 28 Januari setelah puasa sunnah, insya Allah. Ya, jadi ini kami juga tekankan dengan guru-guru ITQ-nya untuk memaksimalkan hafalannya. Jadi bukan hanya di sini di program Mukhoyam ini kita tekankan hafalannya, tetapi ya kami akan sudah ini juga akan merapatkan kepada Ustadz dan Ustazah ITQ-nya karena ITQ itu setiap hari sehingga disitulah tempat pemaksimalan hafalan yang lebih utama untuk Ananda kita. Insya Allah. Semoga target 2 juz ini bisa kita maksimalkan. Kalaupun tidak, ya kita harus maksimalkan yang juz 30-nya. Seperti itu. Jadi itu untuk program unggulan kelas 6 untuk semester genap ini. Kemudian yang ketiga terkait pertemuan. Untuk pertemuannya Ayah Bunda, ya sementara hanya diperbolehkan untuk ITQ saja. Dan yang lainnya seperti misalnya belajar matematika, tematik itu belum ada izin untuk pertemuan secara langsung terkait proses pembelajaran. Jadi yang dibolehkan itu yang ada izin dari Ustadz Kepala Sekolah dan pimpinan sekolah itu ya ITQ-nya saja. Seperti itu Bunda. Ya. Saya kembali. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ustazah Sartiani. Saya kembalikan kepada Bunda Daifullah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup Ustazah. Terima kasih banyak. Ya Bunda Daif. Saya persilakan pada orang tua siswa yang lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adam Ustazah mau nanya. Iya, Bunda. Gini Ustazah, saya tadi kan terlambat ya mendengarkannya. Saya cuma mau bertanya aja Ustazah. Tadi katanya ada 3 ya Ustazah yang menghafal, terus buku jilid ya Ustazah. Oh iya. Sama mengaji juz 1 sampai juz 2 ya Ustazah. Nah, saya cuma mau nanya Ustazah, itu yang didahulukan yang mana dulu ya Ustazah? Yang menghafal di buku jilid atau yang juz itu Ustazah? Itu aja sih Ustazah, soalnya kalau berbarengan itu kayaknya nggak bisa Ustazah kalau Adam ya, kalau saya tekankan gitu. Itu Ustazah. Itu aja sih Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung saja saya persilakan kepada Ustazah Sartiani jawab. Baik Bunda Adam, bismillah. Jadi terkait prioritas itu yang pertama adalah penyebutan hurufnya, makhrajul huruf. Jadi untuk ITQ ini ya kita memaksimalkan sama-sama jalan, dan kalaupun karakter Ananda itu setiap Ananda berbeda-beda, insya Allah terkait ini akan lebih distrategikan oleh ustadznya. Dan insya Allah kami akan menyampaikan juga terkait hal ini. Misalnya ada Ananda yang mungkin tidak bisa menerima satu kali, misalnya satu hari itu dia jilidnya misalnya dia jilid 2 misalnya. Nah terus jilid 2 misalnya halaman 6, ya di situ diajarkan, kemudian ditambah lagi dia harus menghafal di hari itu. Nah mungkin ada strategi khusus terkait Ananda, misalnya satu harinya itu dia hanya jilidnya saja, karena mungkin tidak bisa fokus ketika ditambah dengan hafalan gitu. Mungkin di hafalannya di hari esok, tetapi hafalannya ini sudah double, misalnya besoknya
tadi targetnya itu 1 hari 2 ayat. Berarti di besoknya hari esoknya itu harus 4 ayat yang dihafalkan gitu. Jadi misalnya surah An-Naba 1 sampai 2 untuk hari ini. Kemudian dia belajar, teman-temannya belajar itu di jilid misalnya jilid 2 halaman 6, tuntas halaman 6. Namun ananda, ada satu ananda yang tidak bisa berbarengan, berarti di hari esoknya dia harus menghafal 4 ayat. Untuk memaksimalkan target yang sudah diberikan oleh ustadz dan ustazahnya. Seperti itu, Bunda. Jadi prioritas utama adalah baca Qur'annya ya, makhrajal hurufnya ketika membaca Al-Qur'an. Nanti untuk hafalannya juga dimaksimalkan di Mukhoyam Al-Qur'an online insya Allah. Jadi untuk ITQ ini sebenarnya ya kita fokuskan untuk bacaan ananda seperti itu, makhrajal hurufnya. Kalaupun hafalannya itu ya tergantung dari ananda, ada ananda yang tipikalnya cepat, ada yang sedang dan ada yang lambat. Jadi kita sambil ini saling membantu, mungkin di rumah sering didengarkan murotal gitu. Seperti tilawah misalnya juz 30 untuk misalnya di hari Senin misalnya khusus murotal kita perdengarkan di sekitar ananda itu murotal misalnya surah An-Naba saja dulu dalam 1 hari An-Naba terus yang diulang. Karena ada karakter ananda itu ketika dia mudah menghafal, misalnya ada melalui audio, dia sering mendengarkan tuh insya Allah ya dia mudah menghafalnya seperti itu. Jadi kita coba berikhtiar saja untuk Bunda Adam. Nanti terkait ini saya sampaikan ke Ustadz Juma karena beliau adalah pembimbing ITQ Ananda, Ustadz Jumaidin. Insya Allah saya akan beritahukan terkait ini, bagaimana mekanismenya, apakah Ananda menghafalnya di hari kedua misalnya, hafalannya 4 ayat, harus nyetor. Terus di hari pertama misalnya dia fokusnya jilidnya dulu gitu. Seperti itu. Jadi strategi kembali ke Ustadz dan Ustazahnya yang selaku pembimbing, seperti itu. Jadi Ya. saling berjalan ya Ustazah ya. Iya, Bunda. Soalnya kan Adam kan kemarin saya lihat dia sudah tes yang buku jilid 2. Itu sudah di akhir halaman Ustazah. Tapi tadi sama Ustadz yang Jumaidin dikembalikan ke depan lagi Ustazah. Jadi saya pikir nanti nggak bisa sampai di buku 3 gitu. Iya. Jadi mundur lagi gitu Ustazah dari semester 5 kemarin, semester 1 kemarin. Gitu. Oh iya Bunda. Tapi nanti insya Allah kalau sudah jalan lancar begini kan enak ya Ustazah ya. Iya. Iya Bunda, mungkin saya tambah. Soalnya pasti itu saja yang dibahas, pasti ITQ terus itu. Iya betul. Iya Bunda. Iya saja itu aja saja, makasih infonya. Iya Bunda Adam, syukran juga. Afwan Bunda, saya tambahkan mungkin Bunda, karena mungkin bukan hanya Bunda Adam yang mengalami hal seperti ini. Jadi berdasarkan rapat kami seluruh guru, terutama yang menjadi pembimbing ITQ, saya juga pribadi adalah pembimbing ITQ untuk khusus ahwatnya. Jadi terkait pengulangan itu untuk masa-masa di umurnya Ananda ini, umur kelas 6 itu tidak mengapa diulang-ulang terus karena insya Allah akan menetap di pikiran Ananda terkait makhrajul huruf dan sebagainya, tentang ilmu-ilmu tahsin dan sebagainya itu insya Allah ya tidak mengapa diulang-ulang terus karena untuk memantapkan kembali, karena kalau di buku 3 dan buku 4 itu dasarnya adalah kalau di buku 4 ini semua terangkum dari buku 1 sampai buku 3. Jadi kalau buku 2-nya sudah mantap, buku 3-nya sudah mantap, insya Allah buku 4-nya itu laju terus insya Allah. Jadi untuk pengulangan itu sudah menjadi ini pemaksimalan kembali begitu Bunda, pemantapan untuk bacaan Ananda. Iya Ustazah. Ya, jadi mungkin bukan hanya Bunda Adam yang mengalami, mungkin ada Ananda yang lain, misalnya halamannya sudah halaman 15, dipindahkan lagi di halaman pertama misalnya. Iya. Kan kayak kemarin juga jusnya juga sudah lewat, akhirnya diulang lagi ke jus 1 lagi gitu saja. Iya Bunda. Jadi apalagi kan tinggal berapa bulan lagi Ustazah, apakah terkejar gitu Ustazah 2 jus itu gitu Ustazah.
Insya Allah terkejar Bunda ketika misalnya Ananda sudah menguasai jilid 2, karena dasarnya ini jilid 1, 2, dan 3. Kalau jilid 4-nya itu pengulangan dari jilid 1, 2, dan 3 insya Allah. Iya, Ustazah. Ya Bunda. Makasih ya Ustazah. Ya. Ya Adam, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi jawaban dari Ustazah Sartiani mengenai apa yang didahulukan, apakah jilidnya atau hafalannya. Nah, jadi yang didahulukan adalah cara pengucapannya atau makhrajal hurufnya ya. Nah, selanjutnya jika masih ada orang tua siswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ustazah, kalau boleh itu yang lembar prestasi ITQ dan tadi yang program unggulan kita share nah. Ya Bunda, ya. Insya Allah sebentar akan di-share di grup kelas 6 Umar. Nah, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Ayah Bunda? Nah, jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya akan menanyakan apakah masih ada Ananda yang belum tergabung dalam grup ITQ atau sudah tergabung semua? Allah sudah tergabung semua ya, insya Allah. Ini grup baru ITQ-nya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri, saya akan menyimpulkan rapat kita hari ini. Yang pertama tentang mekanisme ITQ yang insya Allah akan diberlakukan pekan depan sebanyak 2 kali pertemuan untuk tatap muka. Harinya itu Senin sampai Jumat atau Senin sampai Ahad sesuai dengan kesepakatan orang tua siswa dengan guru ITQ-nya. Siap. Mana 5 hari itu ada 3 kalinya pengiriman video dan ada feedbacknya melalui lembar prestasi ITQ siswa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Asgar tadi. Dan hafalannya insya Allah 1 hari 2 ayat, lebih boleh, tapi jika panjang ayatnya maka 1 ayat saja, jika 1 ayat itu lebih dari 2 baris. Nah, selanjutnya program unggulan. Nah, program unggulan pada semester genap ini ada 3. Yang pertama, saum sunnah yang akan dilaksanakan 2 kali. Yang kedua, mukhayam Quran online yang akan diadakan insya Allah 3 kali. Dan pelaporan ibadah yang akan diberlakukan mulai besok dan dikirim melalui linknya akan dikirim lewat grup WA. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.